Jadi suaramu. Selamat malam semuanya, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dion Darmawan dengan NIM 122170077. Nah, pada malam kali ini saya jadi tutor buat matematika teknik ya. Jadi langsung aja ya. Kalau mau nanya langsung on mic aja nggak apa-apa. Saya izin share screen teman-teman. Nah, jadi buat tutor hari ini kita bahas soal tahun lalu aja ya. Nah, untuk kisi-kisi matematika teknik nanti kan cuma orde 1, orde 2, dan transformasi Laplace. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi langsung aja nomor 1. Yang A, carilah solusi dari persamaan diferensial orde 1 di bawah ini. Caranya satu. A sama 2 Y aksen ditambah 2 X ditambah 2 Y kuadrat sama dengan 0. Nah, pertama kan kalau orde 1 kita belum tahu nih ini variable form, prediction, linear Bernoulli atau apa. Jadi kita coba-coba dulu aja pertama-tama. Nah, dari sini kita bisa usahain 2 Y aksen ditambah X tambah 2 Y kuadrat sama dengan 0. Ya. Lalu duanya kita pindah dua saja. Jadinya Y aksen ditambah X tambah 2 dikali Y kuadrat sama dengan 0. Setelah itu coba kita dy per dx sama dengan min x tambah 2 y kuadrat. Nah, berarti kita bisa pindah ruas y-nya ke kiri. Jadi 1 per y kuadrat dy sama dengan, nah dx-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi min x plus 2 dx. Nah, jadi ini variable form ya. Jadi kita bisa langsung integralin aja. Integral di kedua ruas y kuadrat dy sama dengan integral min x tambah 2 dx. Nah, oke. Selanjutnya langsung aja diintegralin. Kalau seper y kuadrat berarti dia kan integral dy min 2 dy. Jadi bisa dibuat 1 per 1 plus min 2 y min 2 plus 1 sama dengan ini minus minus integral x tambah 2 dx. Nah, tahu begini. Jadi integral dari x tambah 2 kan ini bisa, jadi kita bisa pisah ya. Ini integral x dx ditambah integral 2 dx. Nah, jadi langsung aja minus dikali integral x dx itu 1/2 x kuadrat ditambah, kalau konstanta doang diintegralin jadi ada tambah variabel, nambah x nya jadi 2x, jangan lupa plus c, terus langsung aja disederhanain. Jadi min y min 1 sama dengan min 1/2 x kuadrat ditambah 2x ini minus ya, min dapat minus c gitu. Jadi y min 1 sama dengan 1/2 x kuadrat ditambah 2x ditambah c.
Jadi 1 per Y sama dengan 1 per 2X kuadrat ditambah 2X plus C. Y sama dengan 1 per 1 per 2X kuadrat ditambah 2X ditambah C. Ini hasilnya kira-kira. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Ada, Bang. Dan tolong pelan-pelan dong. Oh iya, maaf ya. Apa? Siapa yang mau nanya tadi? Saya, Bang. Ya, silakan. Boleh ke share screen yang tadi nggak, Bang? Nah, udah. Nah, itu yang setelah soal itu kan duanya dipisah ya, Bang. Jadi 2 dikali Y aksen. Nah, itu duanya kemana, Bang? Nah, ini duanya kita pindah ruas. Jadi kan kan misal 2X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0. Kan ini kan 2 dikali X kan. Jadi kalau kita pindah ruas, jadi dibagi X sama dengan 0 dibagi 2. Nah, kalau 0 dibagi 2 berapa? 0. Nah, jadi hilang. Gitu. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Dan ini ada yang record kan ya? Ada. Oke, nanti tolong di-share dong ya. Oke. Nah, lanjut ya, kita di nomor yang B. Yang B. B itu soalnya 3X kuadrat Y aksen ditambah 9XY sama dengan 3X sama dengan 3 per X dengan kondisi awal Y 1 sama dengan min 1. Jadi kita tulis dulu soalnya 3X kuadrat Y aksen ditambah 9XY 9XY sama dengan 3 per X dengan kondisi awal Y 1 sama dengan min 1. Ya gak? Oke. Jadi pertama-tama kita belum tahu kan ini harus pakai cara apa. Jadi kita coba sederhanain dulu. Nah, gimana cara sederhanainnya? Kita coba ya. 3X kuadrat Y aksen ditambah 9XY sama dengan 3 per X. Nah, terus ini kan X-nya kita bisa keluarin kan, karena di sini ada X, di sini juga ada X. Jadi kita coba X dikali 3 X Y aksen ditambah 9Y sama dengan 3 per X. Nah, selanjutnya kayak sama kayak yang tadi yang A, X-nya kita pindah luas ke kanan. Jadi dari kali dibagi. Terus jadi hasilnya 3X Y aksen ditambah 9Y sama dengan 3X kuadrat. Dan X kuadrat itu dari mana kan? Jadi 3 per X dikali 1 per X. Nah, hasilnya tuh 3X kuadrat. 3 per X kuadrat. Itu. Nah, selanjutnya ini Y aksen berarti itu kita ubah ya, Y aksennya jadi DY per DX. 3X ditambah 9Y sama dengan 3 per X kuadrat. Nah, terus coba kita DY per DX dikali 3 sama dengan 3 per X kuadrat min 9Y. Nah, kayaknya nih karena misal nih kalau kita kaliin 3X kita pindah luas lagi ke kanan, kan dari gini DY per DX sama dengan 3 per X kuadrat dikurang 9Y dikali 1 per 3X. Terus kita sederhanain lagi sama dengan 1 per X pangkat 3 dikurang 3 Y per X. Nah, jadi kalau ada bentuk kayak Y per X, kita pakai reduction to variable form, dimana kita pakai
cara yang substitution. Yaitu kita misalnya nih ini Y sama dengan U dikali X. Lalu jadi U sama dengan Y per X gitu. Itu kalau separable form, kalau gimana tadi bisa diulang nggak? Nah, kenapa pakai reduction to separable form? Karena ini, Bang. Karena kalau ini kan dia bentuknya tuh Y per X. Jadi kalau pengen kita pisah-pisahin bagian Y ke DY, bagian X ke DX itu nggak bakal bisa karena ini dia jadi satu kesatuan gitu. Mau pakai cara apapun kayaknya kurang bisa. Jadi kita pakai cara substitusi untuk mendapatkan hasilnya gitu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan oke nih kita pakai yang reduction to separable form yang ini nih. Nah yang ini. Yang cara dua Y sama dengan U dikali X. Nah terus ada sambungan rumusnya lagi yang ini nih. Jadi DU per DX. Misalnya ada dua. Jadi sama DU per DX dikali X sama ditambah U sama dengan DY per DX. Ya, DY per DX ya benar. Ini buat reduction to separable form. Nah untuk rumusnya cari dari mana? Ya ada dari sononya begitu. Kalau dijelasin lagi panjang, jadi langsung aja kita pakai aja rumusnya. Yan, itu yang tadi 3 per X kuadrat itu sama dengan Yang mana Bang? kurang, itu tadi DY per DX kan sama dengan 3X kuadrat kurang 9Y itu disederhanain ya, makanya dapat 1 per X maka 3 itu. Ini dari ini 3X kita pindah ruas ke kanan. Jadinya kan ini kan dari kali dibagi ya dong. Jadi semuanya dibagi ini. Nah. Kan 3 per X kuadrat min 9Y. Nah 3X nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi dibagi 3X gitu. Dibagi 3X. Nah jadinya bisa kita sederhanain jadi 3 per X kuadrat dibagi 3X kan berarti dikali 3X dikurang 9Y dibagi 3X. Nah, terus ini kan 3 sama 3 per 3 jadi 1. Nah kita dicoret. Ini 9 per 3 bisa kita coret juga jadi 3. Nah, jadinya 1 per X pangkat 3 dikurang 3Y per X gitu. Oke, makasih Yan. Oke. Selanjutnya kan udah dapet nih. Berarti pakai yang rumus yang ini kan. Langsung aja tinggal disubstitusiin aja. D per DX itu berarti jadi DU per DX dikali X. DU per DX dikali X ditambah U sama dengan seper X pangkat 3 dikurang 3Y per X. Nah Y per X nya udah jadi U. Jadi seper X pangkat 3 dikurang 3 U. U nya kan kita udah substitusiin bahwa U sama dengan Y per X gitu. Jadi langsung aja ditulis U. Nah kalau kayak gini udah gampang nih. Tinggal kita pisahin U sama U, X sama X. Jadi caranya berarti ini bisa kita pindah ruas ya yang ini. Nah samain dulu. DU per DX dikali X sama dengan seper X pangkat 3 dikurang 4U. Selanjutnya ya terus Dan kok jadi kurang 4U? 4U kenapa? Karena di sini ada U di sini. U-nya kita pindah ruas. Jadi kan dari penjumlahan jadi pengurangan kalau dipindah ruas. Oh iya, kirain 4 tadi tuh.
Ini U ini salah. Wah, agak jelek tulisannya. U. Nah, ya, habis itu kita du per dx sama dengan 1 per x pangkat 3 dikurang 4u dibagi x lagi. Nah, terus kita kali lagi du per dx sama dengan 1 per x pangkat 4 dikurang 4 u per x. Sebentar ya. Ini agak kayaknya bukan sabar. Sama-sama masih belajar ini. Masih bingung juga. Dengar homework dan DJ perlu. Nah, kan kita udah coba nih pakai reduction to separable form. Nah, tetapi kalau kita hitung-hitung lagi itu hasilnya kan masih du per dx per x pangkat 4 dikurang 4u per x. Nah, ini masih ada nih u dibagi x. Jadi itu kalau mau dipisah lagi agak nggak bisa. Nah, kalau kita coba pisah ya, misal du per dx ditambah 4u per x sama dengan 1 per x pangkat 4. Nah, kalau ini kan nggak bisa juga kan, mau kita pindahin jadi bla 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 u dikali du sama dengan bla 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 x dikali dx. Nah, jadi kita pakai coba cara lain. Karena ini udah stuck ini, karena nggak bisa dipisahin lagi. Coba kita pakai linear Bernoulli yang non homogen ya. Kan dia bentuknya kan dy per dx ditambah px y sama dengan rx ya. Nah, kita coba bisa nggak ya pakai yang itu? Langsung dari sini aja sih ini. Yang sini. Jadi kan tadi kita dapat dy per dx sama dengan 1 per x pangkat 3 dikurang 3y per x. Ya kan? Nah, terus kita ubah dy, kita pindah luas dx ditambah 3y per x sama dengan 1 per x pangkat 3 gitu. Selanjutnya, nah ini ketemu nih, dapat nih polanya, dy per dx ditambah 3 per x dikali y. Nah, bisa kan kita ubah yang ini nih, ubahkan dengan 3y per x diubah jadi 3 per x dikali y, sama aja kan gitu, sama dengan 1 per x pangkat 3. Nah, kan polanya sama kan sama yang ini, dy per dx ditambah px dikali y sama dengan rx gitu. Jadi yang ini sebagai px, yang ini sebagai rx. Nah, lalu kita coba rumusnya adalah y sama dengan e pangkat min h dikali integral e pangkat h dikali rx dikali dx ditambah c e pangkat min h. Nah, kita pertama-tama kita cari hanya dulu. Hanya itu adalah integral dari px. Nah, kita kan udah tahu kan px-nya berapa? Px-nya 3 per x. Jadi
H sama dengan integral dari PX-nya, PX dx. H sama dengan integral 3 per X dx. Lalu kita integralin. Nah, terus jangan lupa untuk sifat integral itu ada yang ini ya. Jadi misal integral dari 1 per X dx itu jadinya ln X plus C gitu. Udah dari sananya begitu. Itu langsung kita pakai H sama dengan ln, oh ya sama ini kan ada tiganya kita keluarin jadi 3 integral 1 per X dx itu. H sama dengan 3 dikali ln X plus C. H sama dengan 3 ln X. Nah kan kita dapat hanya, lalu langsung masuk ke rumusnya yang ini, tulisnya Y sama dengan E min H dikali integral dari E pangkat H dari Rx dx ditambah C dikali E min H. Tuh. Langsung masukin Y sama dengan E dikurang 3 ln X. C-nya nggak usah ya, karena kenapa C-nya nggak usah pakai, karena udah ada C-nya lagi di sini. Jadi kalau dimasukin takutnya makin banyak lagi C-nya, jadi lebih bingung. Tuh. X dikali integral E pangkat 3 ln X dikali Rx-nya berapa? Rx-nya seperti X pangkat 3 dx lalu ditambah C dikali E min hanya 3 ln X itu. Nah, oke. Sebelum lanjutin, ada yang mau ditanyain dulu gak? Ya mungkin buat yang 3 per X itu integralnya enggak ini ya. Kan 3 per X itu kan bisa dinaikin ya, X-nya ke atas ya, 3X pangkat min 1 ya. Terus diintegralin dari situ nggak bisa ya? Yang Apa gimana bang? Ya, saya. Yang mana? Itu kan H sama dengan integral 3 per X dx kan? Ya. Nah terus 3 per X itu nggak bisa dijadiin 3 kali X min 1? Bisa, cuman kan untuk rumus integralnya tuh adanya yang ini bang, ini untuk X pangkat min 1 tuh dia pakai yang ini. Soalnya kalau kita pakai kan integral 3X min 1 dx bisa aja, cuman kan kalau pakai rumus yang biasa kan yang 1 per N plus 1 dikali XN plus 1 itu dia hasilnya nanti 1 per 0 gitu. Jadi sama aja sih, cuma beda bentuk doang. Jadi kita pakainya rumus ini biar bentuknya sama gitu, jadi enak dilihatnya gitu. Oke. Siap. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, terus ini untuk pangkat min 3 ln X ini kita bisa ubah dulu. Nah, untuk sifat logaritma itu kalau misal ada A A ln B itu bisa diubah jadi ln B pangkat A gitu. Jadi ini kita sama aja, jadi ln X pangkat min 3 gitu. Nah terus untuk bilangan Euler ini ada juga sifatnya, di mana di bawah sini ya. Jika ln
pangkat ln X itu bisa diubah menjadi X gitu. Udah dari sananya begitu ya. Jadi kita bisa ubah jadinya ini jadi X min 3 gitu. Gimana teman-teman, paham nggak untuk yang ini perubahan pangkat ln X nya jadi X pangkat min 3? Bisa dipahami ya, kita lanjutin aja. Nah, kan udah tahu nih hasilnya tuh pangkat min 3 ln X itu jadinya X pangkat min 3. Jadi kita ubah Y sama dengan ini X min 3 dikali integral ini karena ini nggak usah karena ini kan nggak ada minnya, berarti dia X pangkat 3 ya kan, dikali seper X pangkat 3 dx ditambah C dikali X min 3 gitu. Selanjutnya, nah ini ada yang bisa dicoret kan, X pangkat 3 dicoret dengan ini tuh. Jadi Y sama dengan X dikali min 3 dikali integral 1 dx ditambah C X min 3. Lalu Y sama dengan integral dari X, integral dari 1 berapa? Yaitu adalah X. Nah, X ditambah C X min 3. Nah, udah nih dapat nih. Tinggal dikali silang aja. Y sama dengan X min 2 ditambah C dikali X pangkat berapa nih? 6 ya. Min 6 gitu. Jadi kalau lebih dibagusin lagi, X sama dengan X kuadrat ditambah C per X pangkat 6. Ini dia hasilnya. Nah, terus dikasih tahu kan kondisinya jika Y 1 sama dengan min 1. Jadi next saja ya. Kan diketahui batas kondisi bahwa Y1 sama dengan min 1. Jadi kita